Hey guys, di video sebelumnya kita sudah ngebahas series Peacemaker dari episode 1 sampai ke 4-nya. Nah sekarang giliran kita akan ngebahas apa saja yang akan terjadi di episode 5 dan juga 6-nya. Semakin kesini, series Peacemaker mulai menunjukkan banyak sekali referensi dan juga kemungkinan masa depan dari DCU. Seperti desas-desus yang bertebaran selama ini bahwa timeline dari series ini berada di pasca Flashpoint. Nah teori ini semakin diperkuat dengan beberapa referensi karakter baru yang dimunculkan di beberapa adegannya. Salah satunya seperti karakter dari Kite Man. Di dalam sebuah berita yang ditempelkan di dinding rumah Peacemaker, kita bisa melihat dengan jelas sebuah nama yang bertuliskan Kite Man. Berita tersebut menuliskan bahwa Peacemaker ternyata mengalahkan Kite Man dan akhirnya menjadi seorang pahlawan. Nah hal ini mengisyaratkan bahwa Peacemaker dulunya ternyata sempat diakui publik sebagai sosok pahlawan sebelum akhirnya ditangkap oleh Amanda Waller. Di dalam komiknya, Kite Man sendiri adalah villain untuk Batman. Berita yang kita lihat ini bisa menjadi petunjuk tentang kemungkinan canonnya series ini dengan project DCU lainnya. Apalagi, Peacemaker ini sering sekali menyebutkan karakter penting yang ada di Justice League seperti Superman hingga ke Aquaman. Tetangga ayah dari Peacemaker pun juga sering menyebutkan karakter Batman beserta villain-villainnya dan bagaimana ia disebutkan sebagai pahlawan sejati. Sekarang mari langsung saja kita membahas dari episode 5 series Peacemaker. Di scene pembuka episode 5 kita diperlihatkan Peacemaker sedang membuat sarapan dengan telur mentah dan beberapa bumbu sederhana. Sebenarnya scene ini penting tidak penting namun perlu kita bahas. Adegan ini sekaligus menjadi petunjuk karakterisasi dari seorang Peacemaker yang lebih fokus ke kadar gizi yang dibutuhkan dalam setiap makanannya. Menu sarapan yang ia makan ini adalah menu bagi sebagian besar orang yang mengalami hangover atau mabuk berat semalam sebelumnya. Sejauh ini kita tahu kalau Peacemaker sendiri menjaga tubuh dan juga asupan gizinya sendiri. Hal ini bisa kalian lihat juga di episode sebelumnya di mana Harcourt membagikan cemilannya kepada Peacemaker. Di adegan tersebut Peacemaker lalu memilah cemilan yang akan ia makan. Hanya cemilan dengan kandungan kalori yang cukup saja yang ia makan. Tentu saja cemilan dengan kalori kosong ia abaikan begitu saja. Di balik tingkahnya yang terlihat sangat bodoh, Peacemaker ini sebenarnya punya pengetahuan yang cukup di bidang lain seperti gizi dan juga referensi musik yang sangat bagus. Di scene selanjutnya di sini kita melihat seorang Kea yang mendatangi Adebayo. Jelas terjadi polemik dalam hubungan mereka di sepanjang series ini guys. Seorang Kea ini tahu tentang Amanda Waller. Namun ada satu hal yang aneh dari dialog mereka berdua ini guys. Kea beberapa kali mengonfirmasi bahwa mereka berdua kehilangan pekerjaan mereka. Adebayo kemudian bersedia bergabung dengan tim Murn untuk mendapatkan uang. Meski Adebayo tidak ingin sebenarnya bergabung dengan misi tersebut. Kalau kita melihat dari sudut pandang Kea mengisyaratkan bahwa Adebayo bergabung dengan misi itu karena terpaksa, sementara Adebayo sendiri adalah anak dari seorang Amanda Waller, rasanya cukup janggal ketika anak dari orang yang sangat penting ini terlunta-lunta tidak memiliki pekerjaan dan Amanda Waller seperti membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Pertanyaannya adalah, apakah memang Adebayo berniat untuk hidup normal dengan pekerjaan seadanya dan hidup normal juga bersama Kea? Atau Adebayo menyembunyikan rahasia besar dari pasangannya itu? Selanjutnya informasi mengenai Butterfly diberikan dalam sebuah presentasi. Di sini Murn menjelaskan bagaimana Butterfly merasuki tubuh manusia. Ia menjelaskan bahwa inang Butterfly pertama yang mereka temukan ada di tubuh Alan Cooper Byrne. Alan Cooper Byrne sendiri adalah salah satu ilustrator dari komik-komik DC yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan ini adalah nama orang yang nyata ya guys. Nah penggunaan nama ini tentu merupakan penghormatan untuk karya-karya besarnya. Butterfly sendiri kemudian ditemukan di dalam tubuh selebriti, politikus, dan orang-orang penting lainnya. Dengan menjadikan orang-orang penting ini sebagai inang, Butterfly ternyata mampu menguasai beberapa perusahaan penting, salah satunya Glentie Bottling Company. Beralih ke scene selanjutnya, Peacemaker bersama vigilante ekonomis Adebayo dan juga Harcourt akhirnya berangkat ke pabrik Glentie tersebut. Nah di sana mereka menemukan fakta mengerikan bahwa pabrik tersebut sebenarnya memproduksi cairan yang selama ini menjadi makanan utama bagi bangsa Butterfly. Tentunya semua karyawan Glentie sudah dikuasai oleh Butterfly itu sendiri. Peacemaker lah yang menemukan fakta ini menggunakan X-ray vision yang ada di helmnya yang sangat kita kagumi tersebut. Di dalam pertarungan sengit di sana, mereka akhirnya berhadapan dengan Charlie, gorila cerdas yang sangat kuat yang sempat kita lihat di berita televisi sebelumnya. Referensi tentang super gorila di DC sebelumnya adalah Gorilla Grodd yang eksis di komik maupun di series The Flash. Gorila di series Peacemaker ini ternyata bernama Charlie yang menjelang kematiannya dikonfirmasi bahwa dia bisa berbicara seperti manusia. Fakta yang menarik kita temukan di episode 5 ini adalah Butterfly ternyata mampu menyerang binatang juga, tidak hanya manusia. Gorila di sini memiliki visi yang lebih kuat dibanding manusia. Masuk akal jika alien Butterfly ini memilih Charlie sebagai inangnya.
Namun, tidak seperti manusia lain yang dikuasai Butterfly, kita di sini sama sekali tidak diperlihatkan bahwa Butterfly keluar dari otak Charlie setelah ia dibunuh oleh Economus. Tentu ini masih bisa menjadi pertanyaan yang sangat besar, apakah Charlie adalah gorila yang dikuasai Butterfly, atau memang dia adalah spesies gorila cerdas seperti Groot. Referensi tentang spesies kera sebelumnya diperlihatkan dalam presentasi PowerPoint yang dibuat oleh Economus. Tentu fakta ini seolah menjadi petunjuk awal mengapa Butterfly sangat bisa mengambil alih tubuh hewan. Butterfly memberikan lonjakan kekuatan fisik luar biasa kepada tubuh inangnya. Economus di sini mewakilkan itu dengan simpanse, karena memang simpanse punya 4 kali kekuatannya lebih besar daripada manusia. Pernyataan itu lalu diinterupsi oleh Vigilante. Ia mengira bahwa manusia dan juga simpanse itu berteman dan melakukan pertualangan bersama. Nah, celotehan konyol dari Vigilante ini bisa saja menjadi referensi dari karakter DC bernama Detective Chimp. Detektif Chimp adalah ras simpanse cerdas yang berprofesi sebagai detektif dan tentunya berteman dengan manusia. Bisa saja ini adalah easter egg yang sangat menarik untuk karakter tersebut. Selanjutnya, Peacemaker juga timnya kini semakin kompak dan memberikan julukan tim mereka dengan nama Seven Kids Street. Tentu saja itu diambil langsung dari judul lagu Hanoi Rock, band favorit Economus dan juga Peacemaker. Di ending dari episode 5 ini akhirnya menampilkan bagaimana terkejutnya Adebayo mengetahui bahwa Mon ini ternyata adalah Butterfly setelah ia menggunakan helm X-ray vision milik Peacemaker. So, sekarang mari kita berlanjut ke episode 6. Di episode 6 ini diset untuk menjawab misi Mon yang sebenarnya. Tentu ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Yang sangat mengejutkan di awal episode 6 ini adalah Hardcore dan juga Economus ternyata sudah mengetahui lebih dulu bahwa Mon ini adalah Butterfly. Ternyata di episode 3 ketika Mon ini terkena ledakan bom di wajahnya yang sangat luar biasa, sejak momen tersebut terlihat bahwa dia sama sekali tidak terluka guys. Nah, momen itulah yang membuat Hardcore curiga dengan sosok Mon ini. Memang tampaknya fakta ini agak janggal ya guys. Selang beberapa tahun lamanya Mon bekerja di bawah komando Amanda Waller dan tidak ada satupun dari anggota Argus yang mengetahui bahwa Mon ini adalah Butterfly, dan itu benar-benar sangat luar biasa. Nah, ini berarti Mon sudah menyusup sangat lama dalam jalur yang sangat aman. Adebayo sendiri sebagai mata-mata Waller di tim ini pun cukup terkejut bahwa Mon itu adalah Butterfly. Pertanyaan yang paling penting sekarang adalah apakah memang Amanda Waller tidak tahu fakta tentang Mon ini adalah Butterfly atau justru melihat Mon ini sebagai peluang terbaik untuk mengalahkan Butterfly. Melihat invasi dari Butterfly ini jelas mengingatkan kita dengan dunia Marvel di mana ini kurang lebih mirip dengan invasi dari Skrull, tapi memang caranya saja yang cukup berbeda. Di adegan selanjutnya, Mon kemudian menjelaskan bahwa Butterfly datang ke bumi karena planet mereka sudah hancur. Ketika sampai di bumi, mereka benar-benar sangat suka tinggal di bumi. Namun memang salah satu pemimpin Butterfly yang bernama X-Tak-Ik, Butterfly yang berada di tubuh Goff sebelumnya, memiliki misi lain yang sangat jahat. Ia di sini ternyata ingin menguasai bumi dengan mengambil alih tubuh semua manusia untuk dijadikan inangnya. Menurut Butterfly Mon ini bahwa itu bukanlah langkah yang sangat baik. Akhirnya dipilihlah tubuh Mon sebagai inang dengan pertimbangan bahwa Mon adalah seorang pembunuh dan sangat berbahaya. Bahkan kita juga mengetahui sebuah fakta bahwa ketika Butterfly masuk ke sebuah inang, ia akan mengetahui dan juga merasakan emosi dan juga memori dari inangnya tersebut, termasuk dengan sosok Mon itu sendiri. Buat kalian semuanya yang belum tahu, X-Tak-Ik ini adalah ratu dari semua butterfly di bumi. Tidak ada referensi komik terkait karakter ini setelah kita cari berulang kali, karena Butterfly sendiri adalah karakter baru yang dimunculkan lewat series ini, seperti karakter Locke yang dulunya membantai kampung halaman dari Marn. Namun tentu saja ada beberapa referensi tentang serangga di DC Comics. Dia salah satunya adalah karakter bernama Insect Queen yang memulai debutnya di komik Superboy bagian 124 pada tahun 1965. Lana Lang adalah Insect Queen pertama. Dia adalah teman dari Superboy dan merupakan anggota Legion of Superheroes. Kemudian barulah pada tahun 2008 Insect Queen kembali dimunculkan dalam komik Superman bagian 671. Nah, dalam storyline komik ini juga terdapat sebuah cairan kuning yang menjadi makanan tubuh inang mereka seperti yang terlihat di series Peacemaker. Lewat episode 6 ini kita juga tahu kalau Mon dan juga Hardcore ternyata sudah tahu bahwa sumber makanan Butterfly diproduksi oleh The Cow. Namun belum dijelaskan seperti apa sih sosok dari The Cow ini. The Cow sendiri hanya digambarkan sebagai salah satu organisme unik yang diperah seperti sapi lalu dijadikan makanan untuk Butterfly. Setelah Butterfly berwujud manusia, mereka mengemas cairan tersebut dalam botol agar lebih mudah dikonsumsi dan juga disebarkan. Ada satu scene lucu yang terjadi ketika Peacemaker diundang ke sekolah anak Jamil untuk menceritakan kisah superhero-nya. Ada salah satu anak yang mengatakan, "I can see right through you."
Ini seperti letupan nakal untuk melawan jargon ikonik dari seorang John Cena yang sering mengatakan "You can see me". Lalu ada lagi seorang anak yang menyebutkan nama ibunya dan menganggap bahwa Peacemaker adalah ayah biologisnya. Sejauh ini memang belum dijelaskan origin story secara keseluruhan dari seorang Peacemaker. Namun, meski dibalut scene lucu, ini bisa menjadi plot menarik tentang backstory Peacemaker yang ternyata memiliki seorang anak. Scene menarik selanjutnya terjadi ketika Butterfly yang dikurung Peacemaker menggambarkan simbol perdamaian di toplesnya. Peacemaker dan juga Vigilante lalu menginterogasi Butterfly tersebut dengan pertanyaan yang hanya bisa menjawab iya ataupun tidak. Melalui interogasi tersebut, Butterfly mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak punya niat untuk menghabisi populasi manusia di bumi. Entah itu hanyalah sebuah jawaban palsu untuk memanipulasi Peacemaker atau memang itu adalah jawaban yang sejujurnya. Kita tentu masih ingat ketika Judomaster memberitahukan Peacemaker bahwa Butterfly sebenarnya punya maksud yang sangat baik. Meskipun memang kita masih curiga jangan-jangan ini menjadi tipuan yang sangat besar. Karena Butterfly adalah spesies yang sangat cerdas, guys. Terlihat jelas ketika X-Tag ini mengambil alih tubuh detektif Song, ia memodifikasi komputer di kantor polisi dan seperti mengirimkan sebuah pesan dengan kode-kode yang tidak dikenali oleh manusia. Pesan-pesan itu jelas untuk memanggil semua Butterfly di tempat lain agar berkumpul dan menemui dirinya. Seperti memberitahu bahwa sang ratu sudah bebas dan sudah saatnya untuk bersatu. Nah, kemudian Butterfly Detektif Song bersama pasukannya mengambil alih tubuh semua orang di kantor polisi termasuk Locke dan juga semua tahanan yang ada di sana. Ini seperti mereferensikan persatuan yang nyaris hilang dalam kehidupan manusia. Pertanyaan kita adalah, apakah ini yang dimaksud Judomaster bahwa misi Butterfly sebenarnya baik? Kita semua tahu saat ini bahwa mereka datang ke bumi karena planet mereka hancur. Mereka suka tinggal di bumi tetapi mungkin terganggu dengan tabiat manusia yang saling menguasai dan menghancurkan satu sama lainnya. Para Butterfly ini tidak ingin bumi hancur seperti planetnya. Maka X-Tag ini berniat untuk mengambil alih tubuh semua umat manusia agar manusia ini tidak membuat kekacauan dan juga kerusakan di muka bumi. Karena jelas penyebab kehancuran di bumi tentu saja manusia itu sendiri. Nah, bisa saja ini adalah misi mulia dari seorang Butterfly, seperti tagar Thanos was right yang muncul di pasca Endgame, di mana snap Thanos sebenarnya berhasil menunda emergence yang dijelaskan di film Eternals. Di akhir scene dari episode 6 ini kita melihat bagaimana Hardcore membuat simbol merpati perdamaian di senjata P90 untuk Peacemaker. Nah, simbol ini pernah diminta oleh Peacemaker di awal-awal season tapi tidak pernah dituruti. Dan di sini sepertinya menjadi petunjuk bahwa Hardcore bisa saja menjadi love interest bagi Peacemaker. Dan tentu momen hubungan antara Peacemaker dan juga Hardcore ini adalah salah satu yang paling kita tunggu di sepanjang series Peacemaker. Juga untuk momen kecil keduanya sering kali diperlihatkan. Nah, perubahan sikap dan juga sudut pandang dari Hardcore terhadap sosok Peacemaker ini juga terlihat di setiap episodenya loh guys. Nah, Hardcore yang memandang segala sesuatunya dengan logika melihat Peacemaker hanya sebagai mesin pembunuh saja. Ia bahkan sangat tertutup dengan hal-hal personal untuk diceritakan. Perlahan, kemudian Hardcore mulai bercerita tentang masa lalunya, berbagi makanan, dan bahkan membuat grup WA 11 Street Kid. Dan di sini ia melihat sosok Peacemaker sebagai orang yang tidak sepenuhnya buruk. Di akhir perbincangan, Hardcore akhirnya menyebutkan nama depannya ternyata adalah Emilia. Nah, momen kecil ini memberikan petunjuk besar tentang kedekatan kedua karakter tersebut. Dan tentu saja ini adalah salah satu yang benar-benar kita tunggu guys. Di scene selanjutnya Peacemaker lalu melihat sebuah piano dan kemudian ia memainkan lagu yang berjudul Home Sweet Home dari Motley Crue. Sedikit fun fact, John Cena di kehidupan nyata memang memiliki skill bermain piano yang cukup baik loh guys. Nah, kemampuan itu ternyata dieksplorasi James Gunn untuk menjadikannya sebagai kekayaan karakteristik Peacemaker yang penuh dengan kejutan. Lagu Home Sweet Home juga menjadi deskripsi atas perasaan Peacemaker yang ingin kembali ke masa lalunya, di mana saudaranya masih hidup dan tidak pernah ia bunuh. Beberapa adegan flashback memperlihatkan bahwa Peacemaker dan juga saudaranya sangat dekat dan sama-sama menyukai musik rock. Tapi memang dalam sebuah perkelahian yang sepertinya diatur oleh ayahnya, Peacemaker kecil tidak sengaja membunuh saudaranya sendiri. Nah, peristiwa itulah yang melahirkan kebencian ayahnya terhadap diri Peacemaker. Di momen ini seorang Peacemaker terlihat sangat menghayati lagu itu dan ia benar-benar tidak bisa pulang karena saudaranya sudah mati. Nah, kini ia harus berhadapan dengan pasukan Butterfly yang ia tidak tahu seberapa hebatnya pasukan tersebut. Di saat yang sama, ia juga harus berhadapan dengan White Dragon dan juga klannya yang berniat untuk membunuhnya. So, memang dari adegan ini pemilihan lagunya memang benar-benar sangat metafor dari seorang James Gunn. Di akhir episode ini kita juga diperlihatkan bahwa Peacemaker Locke yang membuat konferensi pers dengan menuduh Peacemaker sebagai dalang dari semua kekacauan di Evergreen. Nah, ini didasarkan langsung dari diari yang ditemukan di rumah Peacemaker saat penggerebekan. Nah, teori kita bisa saja diari tersebut adalah diari palsu yang sengaja dibuat oleh Amanda Waller.
Di dalam misinya, Amanda Waller kemudian menempatkan Adebayo ke dalam tim untuk melakukan misi ganda. Pertama untuk memonitor tim MON dan menyisipkan diari itu ke dalam rumah Peacemaker, yang mana misi ini akhirnya berhasil. Peacemaker menjadi kambing hitam, dan ini mungkin adalah rencana cadangan dari seorang Amanda Waller kalau saja misinya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Buku diari palsu tersebut bisa saja dijadikan alat untuk menjatuhkan seorang Peacemaker. Namun sayangnya, kejadian itu terjadi lebih awal dan membuat Adebayo sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan. Kalau kalian sadar, di episode 5 menggunakan judul Monkey Dory yang seolah menjadi isyarat bahwa Super Monkey akan eksis di project DC selanjutnya. Dimulai dengan munculnya Charlie, dan ini bisa membuka jalan Grodd untuk eksis di DCU nantinya, kalau series ini benar-benar canon dengan DCU mendatang. Sementara episode 6 mengambil judul Mourn After Reading yang seolah mengisyaratkan misi Mourn yang sebenarnya. Setelah ketahuan sebagai Butterfly, Mourn kemudian mengungkapkan semua itu ke Adebayo, tapi tidak dengan seorang Peacemaker. Dan ini jelas membuat kita penasaran apa yang terjadi ketika Peacemaker sadar kalau Mourn ini ternyata selama ini adalah Butterfly. Apakah dia akan menembaknya atau tidak? Kita lihat saja di episode selanjutnya. Well, masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan belum terjawab dari series Peacemaker sampai ke episode 6 ini guys. Salah satunya itu tentang keberadaan Adebayo di tim MON yang masih terasa mengganjal sampai saat ini. Adebayo juga harus berurusan dengan hubungannya bersama Kea yang tidak stabil. Selain untuk menyisipkan diari palsu itu, rasanya kehadiran Adebayo lebih besar lagi nanti yang akan terungkap di akhir episodenya. Kita semua tahu Amanda Waller yang kejam dan punya banyak sekali backup plan tentunya tidak akan seceroboh itu memasukkan anaknya ke dalam tim kalau hanya untuk sekedar menjadi mata-mata saja. Kita jelas masih patut curiga kalau Amanda Waller punya misi lain dan Adebayo adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya untuk melakukan misi tersebut. Kecurigaan selanjutnya ini tentang Mourn. Rahasia Mourn baru diketahui hardcore di episode 3. Nah ini berarti ada banyak sekali jeda waktu di mana keseluruhan tim tidak mengetahui fakta tentang Mourn ini. Sementara itu, Mourn sudah sejak lama menjadi bawahan Amanda Waller, meski mereka punya misi yang sama menghancurkan Butterfly. Tentu sejauh ini kita masih belum bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak. Bisa saja nantinya tim Butterfly yang kita lihat benar-benar kejam di akhir episode 6 ternyata berusaha untuk menyelamatkan bumi dan justru bisa saja Mourn inilah yang menjadi penjahat utama yang ada di series Peacemaker nantinya. Untuk mengetahui semua itu jelas kita harus menunggu di episode selanjutnya guys. Sejauh ini masih ada 2 episode lagi untuk menjawab semua plot hole dan juga pertanyaan-pertanyaan itu. Melalui TV promo episode 7, kita bisa melihat bahwa Harcourt yang mengetahui bahwa Adebayo lah yang menaruh diari itu di rumah Peacemaker. Nah di sini terlihat bahwa Adebayo merasa sangat menyesal dan tidak ingin melanjutkan misinya. Lalu secara mengejutkan Judo Master muncul, kemudian kita juga diperlihatkan White Dragon dengan full suitnya bisa terbang dengan sangat kerennya. Pertanyaan kita adalah apakah ini menjadi petunjuk kalau Peacemaker akan menggunakan jetpacknya di episode mendatang? Silahkan tambahkan pendapat dan juga teori kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan Peacemaker ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan nantikan video-video kita selanjutnya.